Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya adalah guru di SDN 2 Margakaya, Pringsewu, Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Untirta tahun 2021 Angkatan 3. Sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kamera dihidupkan ya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk kalian mengisi link daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup ya. Sudah diisi belum anak-anak? Sudah hadir semua ya anak-anak? Ya. Sudah. Sudah siap semua belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keanekaragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tata tertib pembelajaran kita. Yang pertama, kalian wajib on kamera. Artinya kalian menghidupkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Anak, sebelum pembelajaran supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, siapa yang mau memimpin doa? Semua siap, berdoa mulai. Semua siap, berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Satya sudah memimpin doa sebelum belajar. Kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap menerapkan gerakan 5M. Masih ingat ya gerakan 5M? Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Untuk semangat. Yes. Pada pertemuan kemarin, anak-anak, kita sudah belajar tentang tumbuhan ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan, fungsi tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang hewan. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan daftar pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan baik. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis sikap yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang terus harus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Kalau kemarin kita belajar tumbuhan harus dilestarikan, hewan pun juga harus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, anak-anak, ayo kita tonton video berikut ya. Nah, ini saya mau nanya nih, dari mana kok Luki Hakim bisa suka sama reptil? Dan yang lain-lain lah hewan ya kan, kenapa suka binatang lah gitu. Dasarnya sih dari keluarga, dulu waktu masih kecil, kayaknya orang tua tuh udah punya binatang. Almarhum bapak tuh udah punya binatang banyak. Jadi mungkin sebelum saya lahir juga udah ada gitu. Jadi pas lahir besar di sana udah terbiasa melihat binatang banyak, aneka ragam ya, binatang-binatang kampung lah. Itu dari ayam, bebek sama semuanya. Ada anjing juga, kucing. Itu kan binatang buas. Bagaimana caranya bisa binatang itu nggak pernah memperlakukan Luki? Sebenarnya mereka juga sering.
Anak-anak, bagaimana penjelasan tentang wawancara tadi? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, kalian bisa mencoba menjadi seorang pewawancara dengan membuat daftar pertanyaan tentang suatu topik di kegiatan selanjutnya. Rosida bertanya di kolom chat, Bu, bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Oke, ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjelaskan? Dalam membuat pertanyaan pada wawancara, yang pertama kita harus menggunakan kata tanya, ya. Ada yang tahu kata tanya apa saja? Yang ada 5W plus 1H. Lalu apalagi Satya? Siapa? Oh iya, siapa? Benar, Ilham. Kapan? Bagaimana? Dan di mana. Nah, 6 kata tanya itu bisa kalian gunakan dalam membuat pertanyaan di dalam wawancara, ya anak-anak. Kalian sudah melihat dia sedang wawancara, ada wawancara Sule sedang mewawancarai Lucky Hakim, itu artis semua ya. Sule itu menanyakan mengapa Lucky Hakim itu menyukai binatang. Contoh daftar pertanyaan dalam wawancara ya anak-anak. Pernah tidak kalian pergi ke kebun binatang? Belum. Nggak pernah. Pernah sekali, Bu. Oh, pernah sekali ya. Di kebun binatang terdapat banyak hewan dari seluruh Indonesia. Jadi ada gajah, ada harimau, ada orang utan, ada jerapah, dan banyak sekali macam-macam hewan yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, anak-anak, coba lihat pada gambar tersebut. Ada yang tahu tidak itu hewan apa ya? Cendrawasih, Bu. Burung cendrawasih. Kalau misalkan kalian diberi kesempatan untuk mewawancarai petugas di kebun binatang, kira-kira kalian ingin menanyakan apa ya? Coba kalian buat satu saja pertanyaan tentang hewan pada gambar. Kalau kalian lihat burung cendrawasih, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Asalnya, Bu. Oh iya, pintar sekali. Nah, asalnya. Kalau kita ingin mengetahui asalnya, berarti menggunakan kata tanya apa ya, Nak? Dari mana, Bu? Dari mana asal burung cendrawasih? Itu adalah salah satu contoh pertanyaan tentang burung cendrawasih ya. Nah, anak-anak, kalian silakan membuat daftar pertanyaan dan tuliskan daftar pertanyaannya di LKPD yang telah Ibu berikan kemarin ya, anak-anak. Setelah membuat daftar pertanyaan, coba kalian cari informasi yang ada di modul atau bahan ajar yang Ibu kirimkan juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat tadi ya di LKPD. Oke, sekarang kita amati video yang kedua ya anak-anak. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua. Setelah belajar tentang burung cendrawasih, kita belajar tentang hewan lain yuk. Apa ya manfaat hewan-hewan ini? Ada yang mau menceritakan satu orang videonya tentang apa ya? Tentang burung cendrawasih, Bu. Benar sekali ya anak-anak, tadi kita membahas videonya itu tentang burung cendrawasih. Jadi burung cendrawasih itu adalah satwa Indonesia yang hampir punah. Ya, kenapa punah ya anak-anak? Hutannya terancam, Bu. Dia terancam. Karena dirusak habitatnya, Bu. Habitatnya dirusak, iya bagus sekali ya jawabannya. Jawaban Ilham, habitatnya sudah rusak. Gitu. Jadi burung cendrawasih habitatnya kan di hutan ya nak. Karena hutan itu sudah banyak mengalami kerusakan, maka dia tidak punya tempat tinggal lagi. Akhirnya burung cendrawasih menjadi berkurang populasinya sehingga hampir punah. Gitu. Nah tadi ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah burung cendrawasih itu punah. Ya. Tidak diperjualbelikan. Dan lalu yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Coba sekarang kalian amati hewan di lingkunganmu. Di lingkunganmu ada banyak hewan ya nak.
kalian cari informasi meliputi ciri khas, kemudian habitat, dan keberadaannya saat ini. Oke. Buka tutup, buka tutup, jangan dipisah. Nah, anak-anak, Ibu punya 2 buah gambar, ada gambar A dan gambar B. Gambar kerbau, Bu. Pintar, gambar kerbau. Rizky ada, Rizky? Ada. Gambar yang B apa ya, Nak, itu ya? Ayam. Oke, pintar. Yang A kerbau, yang B ayam. Kira apakah peranan hewan kerbau itu, Nak? Bajak sawah, Bu. Dia pintar, membajak sawah. Nah, selain untuk membajak sawah, apa lagi? Ambil dagingnya, Bu. Dagingnya untuk dimakan, Bu. Oke, ayam itu peranannya untuk apa, Umam? Untuk menghasilkan telur dan daging. Oke, pintar sekali ya, Umam ya. Nah, ternyata hewan-hewan di sekeliling kita mempunyai peranan penting ya untuk kehidupan kita. Nah, sekarang coba perhatikan di gambar ya. Apakah yang akan terjadi jika salah satu hewan punah? Apa yang akan terjadi ketika ular itu punah? Banyak tikus, ya benar sekali ya. Jadi kalau misalkan ular itu punah, tidak ada lagi ular di sawah, maka populasi tikus akan meningkat. Kalau tikus semakin banyak, apa yang akan terjadi ya? Sawah akan rusak. Sawah jadi rusak. Iya, sawah akan rusak atau produksi padi pun akan menurun karena dimakan oleh tikus itu ya. Jadi ternyata dalam satu kesatuan ekosistem, kalau satu hewan punah itu akan berdampak kepada hewan lain atau kepada makhluk hidup yang lain. Itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga kelestarian hewan. Karena hewan itu menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan, Nak? Tidak memperjualkan hewan, Bu. Nah, benar Kesti ya. Menjaga hewan tidak diburu, Bu. Menjaga hewan tidak diburu. Benar sekali tadi ya, tidak memperjualbelikan atau tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Lalu yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Jadi kita tidak boleh merusak habitat tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, anak-anak, kalian bisa ikut serta juga dalam pelestarian hewan. Cara yang paling sederhana yaitu dengan cara membuat poster ajakan untuk menjaga kelestarian hewan. Ya, tahu poster itu apa, Nak? Bu, kertas yang ditempel di. Ya, gambar yang ditempel di dinding ya. Pintar sekali ya. Ini adalah contoh dari poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan di sekitar kita. Nah, sekarang tugasnya coba kalian buat sebuah poster tentang kelestarian hewan. Kemudian kirimkan fotonya melalui WhatsApp grup kelas 4. Nah, anak-anak, dalam membuat poster kalian bisa mengambil gambarnya dari internet ya, tapi membuat kalimatnya harus dengan kalimat kalian sendiri. Paham anak-anak? Paham. Gambar hewan dengan fungsinya. Nomor 1, hewan peliharaan. Apa? Ular, cendrawasih, ayam, ikan koi, atau kerbau? Koi, Bu. Benar semua ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan tentang materi hari ini? Yang pertama, pelestarian hewan. Pelestarian hewan. Nah, anak-anak, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah menciptakan hewan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama ya. Siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tema menjaga kebersihan lingkungan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.